Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagja Ramadan dengan NPM 120404-2250. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 7 halaman 221 sampai halaman 240. Untuk chapter 7 ini membahas tentang clustering. Clustering adalah proses penting dalam analisis data yang bertujuan untuk menemukan kelompok-kelompok yang bermakna dalam dataset tanpa memerlukan label kelas target. Contohnya dalam bisnis, pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan pola pembelian mereka. Bahkan dalam politik, clustering dapat digunakan untuk memahami, memilih potensial, dan mengatur pesan-pesan kampanye secara efektif. Perbedaan mendasar antara klasifikasi dan clustering adalah bahwa klasifikasi melibatkan pembelajaran terawasi di mana data telah dilabeli sebelumnya. Untuk contoh yang lainnya adalah seperti ada klasifikasi mengenai jenis mobil, warna mobil. Misalkan ada 6 mobil, 3 mobilnya itu warna kuning, 3 mobilnya lagi warna biru. Itu merupakan 2 klaster. Perbedaan dari klaster dan klasifikasi, kalau misalkan klasifikasi itu ada labelnya seperti merek. Kalau misalkan mobil Honda dan mobil Toyota. Nah, percabangan nanti macam jenisnya itu disebut klasifikasi. Clustering to describe the data. Clustering digunakan untuk menjelaskan struktur alami data dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang bermakna. Beberapa aplikasi umumnya adalah yang pertama, pemasaran, menemukan kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan perilaku pembelian atau karakteristik lainnya. Yang kedua, clustering dokumen, mengelompokkan dokumen atau teks ke dalam kelompok topik yang mirip. Yang ketiga, pengelompokan sesi. Dalam analisis web, pengelompokan pola klik, penggunaan untuk memahami profil pengguna dan menyediakan fitur yang sesuai. Dengan menggunakan clustering, kita dapat mengungkap struktur yang tersembunyi dalam data, memahami pola-pola yang mendasar, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ditemukan. Clustering untuk pra-pembelokan. Clustering dapat digunakan sebagai teknik pre-processing untuk mengurangi dimensionalitas atau jumlah objek dalam dataset, sehingga mempermudah proses analisis data lebih lanjut. Dua jenis pre-processing yang umum dilakukan dengan clustering adalah yang pertama, reduksi dimensionalitas. Dalam dataset dengan banyak atribut, kompleksitas komputasinya sebanding dengan jumlah dimensi. Dengan clustering atribut n dimensional dapat dikonversi menjadi satu atribut kategoris, yaitu ID cluster. Meskipun ada kehilangan informasi, karena pengurangan dimensionalitas ini mengurangi kompleksitas komputasinya. Kedua, reduksi objek. Dalam kasus dataset yang besar seperti jutaan pelanggan, mengidentifikasi prototipe untuk setiap kelompok cluster dapat mengurangi jumlah objek dalam dataset. Dengan menggunakan clustering untuk pre-processing, kita dapat membuat dataset lebih sesuai untuk analisis lanjutan, seperti klasifikasi atau regresi, dengan mengurangi kompleksitas komputasi dan memfasilitasi pemrosesan data yang lebih efisien. Terus ada jenis teknik clustering. Proses clustering bertujuan untuk menemukan pengelompokan dalam data di mana titik data dalam sebuah cluster lebih mirip satu sama lain daripada dengan titik data dalam cluster lainnya. Jenis teknik clustering yang berbeda menawarkan pendekatan yang unik dalam menemukan pola-pola dalam data. Yang pertama itu ada cluster eksklusif atau partisi ketat. Setiap objek data termasuk dalam satu cluster eksklusif yang merupakan jenis cluster yang paling umum. Jadi cluster yang paling awal. Yang kedua, cluster tumpang tindih. Kelompok cluster tidak eksklusif dan setiap objek data mungkin termasuk dalam lebih dari satu cluster, dikenal juga sebagai cluster multitampilan. Jadi clusternya tuh dekat bersinggungan. Terus ada cluster hierarkis. Setiap cluster anak dapat digabungkan untuk membentuk cluster induk, memungkinkan pembentukan struktur hierarki dalam data. Terus ada cluster fuzzy atau probabilistik. Setiap titik data memiliki tingkat keanggotaan dalam semua kelompok cluster, memberikan fleksibilitas dalam mengasosiasikan titik data dengan kelompok cluster. Lalu ada teknik clustering juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan algoritmik yang digunakan untuk menemukan cluster dalam dataset. Yang pertama itu ada clustering berbasis prototype. Setiap cluster dipresentasikan oleh sebuah objek data pusat atau prototype
seringkali disebut juga clustering berbasis centroid. Terus yang kedua, clustering berbasis densitas. Clustering didefinisikan oleh area padat di mana objek data terkonsentrasi di sekitarnya terdapat daerah berkepadatan rendah sebagai noise. Kalau diperumpamain, jadi ada clustering, terus ada data yang eh, sedikit misah, itu disebut berkepadatan rendah sebagai noise. Yang ketiga ada clustering hierarkis, proses di mana hierarki cluster dibuat berdasarkan jarak antara titik data menghasilkan dendrogram yang menunjukkan berbagai cluster pada setiap tingkat presisi. Lalu ada clustering berbasis model. Cluster didefinisikan oleh distribusi probabilitas yang sama dengan setiap clusternya. Bab yang tadi itu membahas tentang jenis clustering. Itu ada KMS, Density Based Spatial Clustering of Application, with Noise atau bisa disebut DB-Scan, dan Self-Organizing Maps atau SOMS. Sebagai contoh clustering berbasis densitas, bab diakhiri dengan penjelasan tentang Self-Organizing Maps atau SOMS. Bab membahas penggunaan clustering untuk memisahkan catatan pelanggan dalam sebuah perusahaan. Ini bisa dilihat contoh seperti ini. Customer ID-nya 1, 2, 3, ada 4. Location-nya terlihat, terus demografinya terlihat. Kalau use case-nya ada, data usage MB-nya sekian. Terus ini bisa dijadiin cluster berdasarkan bisa jadi male-nya atau female-nya. Bisa dari jenis kelaminnya. Lalu ada K-means clustering. K-means clustering adalah salah satu metode clustering yang paling umum digunakan, di mana dataset dibagi menjadi K cluster. Dalam teks ini penggunaan menentukan jumlah cluster K yang ingin dibentuk dalam dataset. Tujuan dari K-means clustering adalah untuk menemukan titik data prototipe untuk setiap cluster yang disebut centroid atau pusat cluster. Intinya itu. Jadi K-means clustering itu adalah satu mode clustering yang paling umum digunakan. Jadi datasetnya menjadi clustering dalam teknik dibentuk dalam dataset. Lanjut. Bagaimana cara kerjanya? K-means clustering bekerja dengan logika sederhana yang berusaha untuk menemukan key cluster dalam sebuah dataset. Bisa dilihat dari tabel-tabelnya. Ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Step. Lalu ada step kalkulatif neo-centroid. Matematis langkah ini diapresiasikan dengan meminimalkan SEE dari cluster individu. Bisa dilihat seperti ini. Dalam K-means clustering, centroid baru akan menjadi rata-rata dari semua titik data dalam cluster, sedangkan dalam K-meandoid clustering median dihitung alih rata-rata. Sebenarnya saya di sini kurang terlalu mengerti teorinya, tapi insya Allah saya bisa sedikit mempraktekannya nanti di rapid manner. Lalu ada step 4, repeat assignment and calculative neo-centroid, sama step termination-nya. Step 5-nya termination. Langkah 4 dalam proses K-means clustering melibatkan penggulangan penetapan titik data ke sentroid terdekat dan perhitungan sentroid baru. Ini berarti setelah sentroid baru dihitung, titik data akan dialokasikan kembali ke sentroid terdekat. Dalam langkah-langkah ini akan diulang sampai tidak ada perubahan lebih lanjut dalam alokasi titik datanya. Terus dalam langkah ini perhatikan perubahan lokasi titik data yang seperti terlihat pada gambar 7.18. 7.8 nih. Seperti ini. Lalu ada langkah yang kelima, yaitu termination. Terminasi dari proses K-means clustering. Ini terjadi saat tidak ada perubahan signifikan dalam alokasi titik data terjadi saat melakukan langkah 4. Dengan kata lain, ketika tidak ada lagi perubahan dalam posisi sentroid yang dicatat, proses dihentikan. Setelah proses selesai, sentroid akhir digunakan sebagai prototipe dari masing-masing cluster dan digunakan untuk menggambarkan model pengelompokan keseluruhan
Setiap titik data dalam dataset kemudian diberi atribut ID pengelompokan baru yang mengidentifikasikan klaster mana yang mereka miliki. Lalu ada special case-nya. Yang pertama ada inisialisasi. Yang kedua ada klaster kosong. Yang ketiga ada pencilan. Yang keempat ada pasca pemrosesan. Ini cara ngimplementasiinnya. Yang pertama itu data preparation. Kita menyiapkan data terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mempersiapkan data untuk mengelompokkan K-means. Algoritma K-means menerima tipe data numerik dan polinomial. Bisa dilihat di gambar 7.9. Lalu ada clustering operator and parameter. K menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Tambahan klaster sebagai atribut operasional untuk menambahkan label klaster. Yang ketiga, maksimum percobaan. Terus jenis pengukuran Terus ada maksimum langkah optimasi. Lanjut, ada evaluasi. Step evaluasi itu ada 3 model klaster, pengelompokan, saya contoh yang diberi label, dan visualisasi dari vektor kinerja. Bisa dilihat datanya jadi seperti ini. Klasternya ada yang bersinggungan, ada yang jauh, ada yang dekat satu sama lainnya. Lalu ada DB-scan clustering. Sebuah klaster didefinisikan sebagai area konsentrasi tinggi atau kepadatan. DB-scan itu algoritma pengelompokan berbasis kepadatan yang tidak memerlukan pengaruh awal untuk jumlah klaster. Ini menggunakan konsep kepadatan dalam ruang data untuk mengidentifikasi klaster. Kepadatan diukur sebagai jumlah titik data dalam ruang dimensi. Seperti ini contohnya. High density region. Terus low density region tuh nggak masuk ke regionnya, tapi setengah-tengah gitu. Terus ada low density region. Yang datanya sedikit. Baik, lanjut ke praktek di Rapid Miner-nya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan data. Datanya itu ini tentang mengenai live sharer di Facebook. Untuk melakukan cara bagaimana mengklasterkan, kita pakai K-means dulu untuk melakukan clustering. Untuk berapa klasternya itu bisa disetting di sini. Di sini saya menggunakan cluster 2 cluster dan maksimalnya 10 untuk melakukan clustering 10 kali dan diganti menjadi mix measure biar datanya masuk. Kita sambungkan dulu. Kita coba. Untuk cluster 0-nya itu ada 6.909 items. Terus cluster 1-nya itu ada 141 items. Total number of itemnya ada 7.050. Kita cobain pakai Centroid Table. Kita cobain pakai visualisasi. Ininya pakai 6 comments, terus 6 share. Colornya pakai cluster. Di sini kelihatan cluster yang satu itu yang hijau, cluster yang 0 itu yang biru. Pengklasternya terlihat. Lalu kita di sini tambahin pakai segmentasi performance cluster distance. Untuk melihat performa seberapa dekat antara cluster satu dan cluster yang lainnya. Coba dulu. Ininya harus maximize biar nggak minus. Kalau kita jalanin. Average with centroid distance-nya sama centroidnya tuh si clusternya mendapatkan
707.289 sekian performance-nya. Lalu kita coba mengadakan clustering yang 3 clustering. Kita mendapatkan 3.879 sekian. Jadi untuk cluster dan clustering cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.